Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi Bu Guru Ince. Selamat pagi Bu Guru Nova. Iya, sukacita yang luar biasa karena hari ini, hari Minggu, kita bertemu kembali dalam ibadah online sekolah Minggu. Nah, Ibu Guru Ince, sebelum kita mulai ibadah, mari kita sapa adik-adik semua yang ada di rumah ya. Bagaimana kabarnya? Baik, Sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Mari tepuk tangan buat Tuhan ya. Anak-anakku, ayo kita mulai ibadah kita. Semua berdiri, kita puji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Semua bernyanyi ya, sambil bergerak. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranlah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Semua tenang, mari kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Semua yang percaya katakan, Amin. ya. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah bersama. Shalom juga. Oke, silakan duduk adik-adik. Ya, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur kita. Pembacaan Mazmur kita pada saat ini dari Mazmur 4 ayatnya yang keempat. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Amin. Ya anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indahlah. Ayo semangat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita mau berdoa, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami yang ada di rumah, berkati juga Ibu Guru yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati Ibu Guru Devi yang akan memberitakan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Senang Ibu Guru Devi kembali bisa menjumpai anak-anakku di rumah. Nah, Ibu Guru mau kembali bertanya sama anak-anak, kira-kira masih ada tidak yang tahu cerita kita 5 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, atau cerita kita minggu yang lalu? Ayo, pastinya masih ingat ya. Berturut-turut kita selalu diceritakan tentang kisah Bapak Daud, di mana Bapak Daud itu harus pergi ke tempat yang satu ke tempat yang lain untuk membebaskan dirinya, untuk menyelamatkan dirinya dari Raja Saul. Kenapa? Karena Raja Saul ingin membunuh Daud, dia sangat membenci Daud. Nah, hari ini kita masih menceritakan tentang kelanjutan cerita kita yang dari minggu-minggu sebelumnya dan minggu yang lalu. Setelah Daud bersembunyi di Gua Adulam, dia pun juga melarikan diri sampai dia berada di kota Hebron. Nah, pada saat Daud di kota Hebron, ternyata di Israel, bangsa Israel kembali diserang oleh orang Filistin. Saul dan anaknya Yonatan ikut berperang melawan orang-orang Filistin pada saat itu. Apa yang terjadi? Saul dan Yonatan mati di pertempuran saat itu. Bangsa Israel mengalami kekalahan. Nah, setelah itu seorang datang menjumpai Daud dan menanyakan, dia pergi menemui Daud di Hebron lalu menyampaikan bahwa bangsa Israel mengalami kekalahan dari bangsa Filistin, bahwa Raja Saul dan juga sahabatnya Yonatan telah mati di pertempuran. Dan akhirnya mengetahui itu, Daud sangat bersedih. Dia menangis karena walaupun Bapak Saul membencinya, tapi dia tetap mengasihi Bapak Saul. Dia tetap taat mengasihi Bapak Saul karena itu adalah perintah Tuhan mengasihi. Dan dia juga sedih karena sahabatnya Yonatan juga sudah pergi, sudah meninggal. Nah, akhirnya tua-tua Israel kembali menemui Bapak Daud di Hebron. Lalu dia menyampaikan bahwa mau ke Bapak Daud menjadi raja atas bangsa Israel karena Raja Saul sudah meninggal, sudah mati. Dan Raja Daud pun mengatakan iya, karena dia sudah diurapi menjadi raja. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, akhirnya Raja Daud menjadi raja bangsa Israel. Jadi raja kedua bangsa Israel itu adalah Raja Daud. Daud memerintah selama 40 tahun lamanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita kita hari ini mau menceritakan seperti ini. Bahwa ketika kita setia dan taat sama Tuhan, Tuhan akan selalu menyatakan pertolongannya. Kita lihat bagaimana perjalanan Bapak Daud yang sudah diceritakan sama Ibu Guru dan Bapak Guru minggu-minggu lalu. Bahwa walaupun dia dalam kesusahan, dia dalam kesulitan, Bapak Daud tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tidak pernah marah sama Tuhan, tapi dia meyakini dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong anaknya yang setia dan taat kepada Tuhan. Bahwa Daud adalah pilihan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, kita juga kalau kita taat setia kepada Tuhan, kita mau melakukan kehendak Tuhan, mau mengasihi juga, Tuhan pasti akan menyatakan pertolongan kepada kita semua. Demikianlah cerita kita hari ini. Cerita kita berjudul Daud menjadi raja. Terambil dari 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5. 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5.
Tuhan Yesus memberkati. Ya anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Ibu Guru Devi. Nah, judul ceritanya yaitu Daud menjadi seorang raja. Mari anak-anak kita bersama-sama memuji Tuhan, aku anak raja. Semua bergerak ya. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan syukur kita diiringi lagu Terima Kasih 1000. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 kepada Tuhan Allahku. Nah anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tetap memelihara hidup kami, Engkau tetap mengasihi kami sehingga pada saat ini kami kembali boleh bersama-sama dengan teman-teman kami beribadah walaupun melalui online. Namun kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan akan selalu bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur telah diperdengarkan oleh firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Karena kami meyakini Tuhan bahwa pertolongan Tuhan akan selalu nyata bagi kami yang selalu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami juga mau mendoakan persembahan yang telah kami persembahkan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga persembahan kami boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan dapat kami pergunakan untuk pelebaran akan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah jemaat kami, terkhususnya bagi anak-anak sekolah minggu kami. Kami juga mendoakan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan dalam pertumbuhan mereka, dalam perkembangan mereka. Kami mendoakan kiranya Tuhan yang akan terus memberkati anak-anak kami, yang akan terus memelihara kehidupan mereka sehingga mereka terus menjadi anak yang takut akan Tuhan dan
menjadi anak yang selalu melakukan kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Mendoakan juga ya Tuhan, dalam masa pendidikan mereka, ajar mereka Tuhan, ajar anak-anak kami untuk terus senantiasa berpengharapan dalam Tuhan untuk meraih cita-cita mereka. Kami juga mendoakan orang tua kami Tuhan, Tuhan yang akan terus memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka. Kiranya ya Tuhan, dalam terkhususnya dalam membimbing kami, dalam merawat kami dan membesarkan kami anak-anak yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Juga mendoakan guru-guru sekolah minggu, Tuhan yang terus juga memberikan kesehatan dan kekuatan, memberikan hikmat sehingga kami boleh dimampukan untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita, sehingga dari dalamnya Tuhan berkat-berkat-Mu akan terus mengalir dan kami pun akan menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas waktu yang Engkau berikan bagi kami pada saat ini untuk boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, dengarkan seruan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa yang sempurna bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita mau mengakhiri akan ibadah kita, tetapi itu kita mau masuk dalam petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru kita saat ini dari 2 Samuel 5 ayat yang ke-10 yang berbunyi, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Ya, kita mau menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku naikkan padamu. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, anak Tuhan bernyanyi, bertambah-tambah kasih-Nya. Anak-anakku, mari kita berdiri, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita berkat. Semua yang percaya mengatakan, Amin. ya adik-adik mengakhiri ibadah kita, mari bersama-sama kita menyanyi Kudaki-daki gunung yang tinggi.